No Rocky, no party. No ngabalin, no titik titik titik. Jawab di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Piye kabare? Semoga kalian semuanya selalu sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menyaksikan berita terkini terkait ngabalin khususnya ya. Oke bosku, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi video di mana salah satu podcast, kalau nggak salah ini podcastnya Bang Coki ya. Rocky Gerung berkata, no voice, no, bukan. Ada voice, ada noise, ada ngabalin, ada coki atau ada ngabalin. Nah, kemudian salah satu video kali ini itu ada, saya nggak tahu siapa namanya ya, yang mengungkapkan tentang sekeliling istana. Nah, disitu muncul pertanyaan, apakah ngabalin itu ialah buzzer istana? Nah, supaya kalian tidak penasaran, mari kita simak videonya. Tapi berarti Bang, kalau misalnya gue boleh bertanya gitu, apakah akan ada sebuah pemerintahan di mana noise-nya ini tidak ada, Bang? Maksud gue tuh kayak, kalau misalnya kita ambil konteks bahwa memang pemerintahannya zolim misalnya, tentunya kan pasti ada yang menginginkan perubahan dan yang lain-lain gitu. Yes. Nah, misalnya memang konteksnya kita ambil cerita misalnya pemerintahannya memang menggunakan voice-nya reasonable gitu. Apakah noise itu juga di saat seperti itu masih tetap harus ada, Bang? Di keadaan seperti apa noise ini jadi tolerable, maksudnya jadi bisa ditolerir, dan ada nggak situasi-situasi tertentu noise ini malah jadi tidak bisa ditolerir gitu, Bang? Kurang nggak mungkin. Secara natural kita hidup di dalam binary opposition itu. Ada voice, ada noise pasti itu. Ada voice, ada noise. Ada coki, ada ngabalin kan. Asik. Jadi ya biasin aja. Saya merasa terhormat disamakan sama Bang Ngabalin, tapi apakah Bang Ngabalin melakukan hal yang sama? Iya. Jadi sebetulnya itu pasangan yang mesti ada kan. Tergantung keadaan di mana voice itu jadi otonom dan noise itu tumbuh sebagai pengganggu, karena nggak boleh ada otonomi itu. Selalu mesti ada keadaan di mana dimungkinkan ada diskursus. Iya, ada diskurs, ada deliberatif demokrasi kan. Semua itu yang sebetulnya mestinya dikenali oleh Presiden Jokowi itu. Nah, Jokowi menganggap bahwa 3 periode itu voice, bahwa 1 putaran itu voice, tapi itu sebetulnya harus diganggu kan. Kesempatan mengganggu itu sekarang ada di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat konteksnya hari ini kan, tiba-tiba Mahkamah Konstitusi mampu untuk bikin noise itu, sehingga semua orang berpaling ke situ tuh. Oh, ternyata hakim-hakim kita juga ngerti tentang ideas of democracy, tahu tentang fungsi oposisi. Karena itu dalam 2 hari ini Mahkamah Konstitusi jadi semacam ruang kuliah politik alternatif gitu. Atau radical politics. Tidak semua pejuang itu kan konsisten. Ada pejuang yang di akhir ini yang jadi pengkhianat. Saya juga kaget ya. Seorang Haris yang saya kenal, dia kan junior saya. Gak mungkin lah dia jadi begitu. Masa sih gara-gara uang dia mau menjual harga dirinya dan harkat dan derajat profesinya gitu ya. Nah, makanya juga apa iya sih gitu ya. Tapi waktu kamu bilang, ayo mas, adu aja deh data. Jangan serius ini. Saya terus terang aja, sebagai orang, saya juga pendirinya ICW Sersa juga ikut ya. Dia juga kontra, saya juga pendirinya. Penegakan keadilan itu ya masih kalau menurut saya ya harus mulai dari atas ya. Kalau di atasnya itu bersih, pasti bawahnya semua bersih. Makanya, kayak ikan ya. Makanya ingat ini ya. Dan kepada Pak Mahfud juga, ya kepada Pak Jokowi, ya ini dari himbauan ya. Saya kan pendukungnya, jadi boleh ngomong dong. Kalau saya disuruh oleh Pak Jokowi berantas mafia,
ya, satu pertanyaan saya. Posisi dari istana. Ah, Iya, betul. Ya. Istana itu solusi atau masalah? Jawab itu dulu, ya. Nah, tanpa jawaban yang pasti kita akan ngambang semuanya, ya. Nah, saya sih percayalah Pak Jokowi, tapi kan Pak Jokowi tidak hidup sendiri di istana, Betul. ya. Tidak bisa dia jalan-jalan sendiri, ya Betul. kan? Nggak bisa dia ngusir setan sendiri karena setannya terlalu banyak mungkin dia. Nah, dia kan harus juga dalam hal ini kita bantulah Pak Jokowi untuk ayo Pak kita bersihin mafia, tapi jadikan dong istana solusi, Yes, betul. bukan masalah. Jadi harapan rakyat istana Betul. itu ya, menjawab semua keluh kesah rakyat. Bukan malah menjawab atau bergandengan tangan dengan orang-orang yang patut diduga menjadi masalah besar di bangsa ini. Ada nih yang buka-buka apa itu? Buka kemarin tuh ada apa rumah sakit itu ya. Iya, pantai Ya. Buddha Suci kalau nggak ada salah juga ya. pabrik apa dibuka gitu ya. Setiap saya lihat yang punya itu juga. Betul. Kan saya bilang gimana ini ya gitu. Pasti ada yang mendesain ini kan. Pasti. Dari sekian masalah ya, nama itu selalu ada. Itu kan Siapa kalau nggak tuh, salah Bang? bayarnya ya. Dan yang menarik ini ya, saya juga sudah saya periksa ya. Ternyata contohnya pik aja nih, puncaknya itu ada Antoni Salim ya. Ya saya sudah kontak sama Antoni Salim, coba orangnya ya. Apa iya sih Mas Antoni kan orang baik, tidak mungkin dia mau ya bergaul sama apa pemain murahan-murahan seperti itu. Kalau saya lihat sih, kalau Mas Antoni kalau bayar bener kok ya. Makanya kita ajak juga lah kerja sama Mas Antoni ya. Iya. Ayo Mas Antoni, Iya. di bagian sampean itu bersih-bersihkan lah orang yang nggak benar supaya nama sampean juga nggak buruk. Di bidang saya juga mencoba bersih-bersihin orang-orang yang tidak benar di sekelilingnya Pak Jokowi, Iya. agar Pak Jokowi namanya tidak tercemarkan. Juga Mas Antoni jangan mau Antoni dia tuh Salim ya. dijebloskan, karena saya tahu dia tidak pernah ngurusin yang tenis-tenis gitu ya. Iya, Saya iya, pikir iya. kita harus juga berpikir lebih apa ya, lebih bijak lah ya. Iya. Tapi satu hal yang nyata bahwa kaki tangannya itu tadi apa sih namanya? Alibaba. Alibaba ya. Alibaba. Alibaba ya. Alibaba. Alibaba ya. Pokoknya Alibaba namanya Ali gitu ya. Datang loh waktu ke acara Ikon Mas ya. Eros Ali. dan GBN bikin mengundang Pak Mahfud ya ke sini ya. Ya. Ya, kita sih berharap dengan Pak Menko Polhukam untuk berani lebih bertindak. Ini aku bocorin sedikit Mas. Kami dari penasihat hukum itu udah mengirim surat waktu itu kan langsung ke tangannya Pak Mahfud gitu ya. Bahwasanya saya yakin Pak Menko ini Pak Pak Mahfud. itu banyak sekali kerjaan ya. Iya. Jadi nggak mungkin dia tangani sendiri. Dan juga kita harus tahu bahwa sebaik-baiknya biji ya kalau ditebar di tanah yang busuk ya tuh Iya, ikut nggak busuk. tumbuh. Nah makanya ini apalagi Pak Mahfud ini digadang-gadang jadi calon wapres ya. Wapres, Nah, ya satu kalau mau jadi wapres ya kalau gini aja nggak bisa nyelesain ya kayaknya susah ya. Iya. Nah, karena kepercayaan orang jadi turun gitu kan. Betul. Jadi ya tugas pertama yang mungkin bisa secara nyata diberikan oleh rakyat Indonesia, pemberantasan yang sifatnya komprehensif. gitu. Yes. Oke bosku, bagaimana menurut kalian? Apakah Alibaba yang dimaksud adalah ngabalin? Tapi kayaknya iya sih, karena Bapak tadi mengatakan yang jelasnya ada ali-alinya. Nah di lingkaran istana yang kita tahu itu ya Ali Mukhtar Ngabalin. Tapi entahlah. Silakan cantumkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke bosku, mungkin saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.